Shalom House of Grace, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur sampai hari ini Dia masih memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita yang hanya daripadanya. Sebentar kita mau memulai ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat hari ini dan penyertaan-Mu yang sempurna di minggu ini ya Bapa. Biar kiranya ya Bapa, Engkau yang terus menuntun dan memimpin setiap langkah kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami mau menikmati kasih-Mu dan memulai ibadah ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu. Sukacita selalu untuk kita semua, karena kasih Tuhan begitu besar untuk kita semua. Yeay, mari bertepuk tangan dan bersukacita bersama. Haleluya. Kita katakan glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yes. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Let's go. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, oh. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yeay. Benar-benar saudara, kita sukacita selalu di dalam Tuhan. Pasti berkat terus turun dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah kecewa, jangan pernah takut, karena kita percaya Tuhan kita sungguh sangat baik untuk kita semua. Yeay. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Let's go. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Wey. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Thanks God. Thank you Lord for your love. Set me free. Your rescue. Grace that flows like a river, washing over.
Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kebenaran-Mu yang membebaskan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu di sini, sehingga mereka bisa mengalami kemerdekaan total. Mereka bisa mengalami kemerdekaan total yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah selalu setia kepada kami. Engkau selalu baik, dan berkat-Mu selalu ada, dan berkat-Mu selalu melimpah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini khotbahnya mengenai Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ambil dari Yohanes 1 ayat 14, dan ini sudah di awal mula. Di awal mula dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini 3 hal ya mengenai Yesus. Yang pertama, dia datang karena kasih Bapa. Kita tahu bahwa Yesus datang karena Bapa begitu mengasihi dunia. Karena Yesus ingin menyelamatkan dunia. Makanya dikatakan di Yohanes 3 ayat 16, begitu besar karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya. Dan karena dia mengaruniakan anaknya, dia mau dunia selamat, tetapi hanya bagi yang percaya. Ya, jadi artinya Yesus itu datang untuk semua, datang untuk semua manusia. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan hanya pilihan saja, tidak seperti itu. Karena di Alkitab dijelaskan bahwa dia datang untuk semua. Tetapi barang siapa yang percaya. Artinya bukan hanya segelintir orang saja yang dipilih, tetapi datang untuk semua. Tetapi kasih itu tidak pernah memaksa. Ya, kalau kita tahu bahwa kasih tidak pernah memaksa. Artinya kalau kita kasih itu diterima, kita terima keselamatan. Tetapi kalau kita tidak menerima kasih Tuhan, Tuhan pun tidak memaksa. Jadi 3 hal mengenai Yesus, dia datang karena kasih Bapa. Yang kedua, dia penuh kasih karunia. Dan yang ketiga, dia penuh kebenaran. Ini banyak sekali pengajaran-pengajaran di Grace, yaitu yang pengajaran pengkhotbah kasih karunia. Mereka terlalu fokus pada kasih karunia. Ya, sedangkan dikatakan Yesus itu lebih dari kasih karunia, karena dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Banyak hanya fokus kepada kasih karunia, tapi tanpa kebenaran kita tidak mengalami kemerdekaan total. Makanya dikatakan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita lihat. Yesus itu datang karena jatuhan manusia ya. Kita lihat di kitab Kejadian 3. Tetapi Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Suaminya pun memakannya. Jadi kita lihat bahwa buah pengetahuan dan baik dan jahat itu waktu perempuan itu melihat, dia sudah menarik hati. Ya, jadi segala sesuatu yang memberikan pengertian itu menarik hati kepada manusia ya. Makanya dan bahkan pingin seperti Allah. Jadi manusia pertama melihat dan menarik hati, dan setelah itu baru dimakannya. Jadi sebelum dimakan dilihat dulu, dan itu sudah masuk ke dalam hati, sudah masuk ke dalam pikiran. Jadi kita lihat sekarang buah pengetahuan dan jahat itu, pengetahuan baik dan jahat. Jadi 2 tahap ya kejatuhan manusia. 2 cara benih pohon pengetahuan baik dan jahat itu masuk ke dalam manusia. Yang pertama di pikiran dan di hati. Dimakan itu masuk. Sudah ada keinginan, tertarikan sudah masuk ke dalam hati, sudah masuk ke dalam pikiran ya. Dan yang kedua baru dimakan. Jadi
masuk dulu di pikiran dan di hati pada saat perempuan itu melihat dan pohon itu menarik hati. Dan setelah itu pada ayat ke-6 juga dikatakan ia mengambil dari buahnya dan dimakan. Kalau segala sesuatu yang kita makan itu selalu makan apapun ya, makanan apapun yang kita makan itu selalu kita makan dan masuk ke dalam tubuh ya, menjadi satu di dalam tubuh. Jadi seperti itu. Jadi dosa itu selalu sudah ada sejak dari awal manusia pertama karena dimakan dan masuk ke dalam tubuh, dan itu yang sampai generasi berikutnya keturunannya pun masih ada buah benih dari pohon pengetahuan baik dan jahat karena masuk dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dan masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, bagaimana manusia dimerdekakan dari dua kejatuhan tersebut? Ya, yang pertama tadi yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 14. Saya akan bahas satu-satu. Yang pertama, anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Ya, yang pertama, bagaimana manusia itu dibebaskan dari kejatuhan? Yang pertama, anak tunggal Bapa, yaitu Yesus, itu penuh kasih karunia. Dan ini banyak sekali ya kalau pengajar-pengajar Grace selalu pakai ayat ini. Karena memang buah yang masuk pada saat manusia pertama memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dosa masuk dalam tubuh manusia. Maka dikatakan di Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, jadi karena kita adalah keturunan Adam, makanya dosa masuk ke dalam satu orang, dosa itu menjalar kepada seluruh generasi. Nah, dan ayat 13-nya, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Ya, kenapa? Karena pada saat itu sudah memakan buah. Ya, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Dan kita hidup setelah zamannya Musa. Jadi artinya dosa sudah diperhitungkan dalam hukum Taurat. Jadi dosa itu udah ada sebelumnya, ditambah lagi ada hukuman dari hukum Taurat. Ya karena ada hukum Taurat itu maka terlebih lagi. Jadi ada hukumannya. Jadi sudah ada dosa, ditambah lagi ada hukumannya setelah ada hukum Taurat. Makanya Yesus itu perlu dimerdekakan dari dosa dan dari hukum Taurat. Ya, dan ini kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Kristus. Dia mati di kayu salib untuk memerdekakan kita dari dosa. Semua orang tahu. Pengajar Grace selalu menekankan ini. Ya, jadi kalau gereja mix kadang-kadang masih bingung gitu. Mereka berpikir, oh saya harus berbuat sesuatu untuk supaya mengalami keselamatan. Tidak. Yesus itu penuh kasih karunia. Kita diselamatkan, dimerdekakan tanpa perbuatan apapun dari diri kita. Jadi itu semua benar-benar kasih karunia Tuhan. Ya. Di Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu keselamatan bukan usaha kita sama sekali. Itu semuanya adalah pemberian. Kita dibenarkan karena kasih Kristus. Kita murni keselamatan, tidak ada usaha manusia sedikit pun untuk diterima Tuhan. Kita diterima Tuhan pada saat kita percaya. Karena Yesus telah mati di Yohanes 3 ayat 16 tadi dikatakan bahwa dia mati untuk semua. Ya, bagi yang percaya. Dia memberikan keselamatan bagi semua orang di dunia. Tapi bagi yang percaya, artinya dia tidak memaksakan, tetapi itu diberikan kepada semua. Roma 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, jadi artinya ini yang selalu ditekankan di pengajaran Grace, kita diselamatkan karena Yesus. Tidak ada usaha manusia sedikit pun, tidak penting siapa saudara, apa yang saudara perbuat, background saudara, tidak penting. Karena semua itu adalah Yesus yang melakukan. Tidak ada sedikit pun usaha kita untuk diselamatkan. Karena semua itu adalah
kasih karunia. Jadi kasih karunia itu memerdekakan kita dari hamba hukum Taurat ya, menjadi anak. Kita dijadikan anak. Nah, makanya dikatakan di Yohanes 8, bagaimana Yesus memerdekakan kita. Ini jelas sekali. Di Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ini mengatakan bahwa anak itu memerdekakan kamu itu siapa? Itu adalah Yesus. Jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita memperoleh keselamatan murni kasih karunia Tuhan. Dan kita benar-benar diselamatkan. Sama seperti halnya kita itu dulu hamba hukum Taurat yang dijadikan anak. Dan anak itu menjadi warisan Bapa ya. Jadi dikatakan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Mungkin banyak dari kita memiliki asisten rumah tangga. Ya, asisten rumah tangga berapapun lamanya mereka bekerja, saya punya asisten rumah tangga ada yang pernah 25 tahun, ada yang lebih dari 15 tahun. Tetap ya, mereka tetap tinggal di dalam rumah. Mereka tidak tetap tinggal di dalam rumah. Suatu saat mereka akan keluar. Tetapi kalau anak itu sampai sampai 40 tahun lebih, sampai kapanpun tetap tinggal di dalam rumah. Karena apa? Karena rumah itu menjadi warisan. Ya, sama seperti kalau anak kita mendapatkan warisan dari Bapa. Nah, jadi karena kasih karunia Kristus kita mendapatkan keselamatan, dimerdekakan dari dosa dan hukum Taurat. Nah, tapi kenapa meskipun kita telah selamat ya, sama seperti Hawa saat belum memakan buah dari pohon saat belum memakan buah dari pohon tentang pengetahuan baik dan jahat, kita masih di ayat berikutnya, di slide berikutnya tolong, kita masih kita masih tertarik ya. Jadi kalau dikatakan meskipun telah selamat, di ayat berikutnya, di slide berikutnya, meskipun kita telah selamat, tetapi sama seperti Hawa saat belum memakan buah dari pohon tentang pengetahuan jahat dan baik, yang ayat sebelumnya, tolong jangan terlalu cepat ya. Pengetahuan jahat dan baik, kita masih suka melihat dan tertarik dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, jadi manusia itu cenderung karena pada awalnya memang buah itu menarik, jadi menarik hati, menarik pikiran. Makanya dikatakan belum memakan pun sudah tertarik ya, sudah tertarik ingin menjadi seperti Allah. Jadi artinya kita sudah selamat ya, kita sudah selamat seperti Hawa itu. Tetapi masih tertarik dengan pengajaran agamawi. Makanya selalu kita disebut orang yang seperti itu disebut masih kanak-kanak. Makanya kenapa Yesus harus memerdekakan kita gitu. Karena masih anak-anak, masih sama seperti hamba. Kalau anak-anak itu masih suka masih dalam perwalian ya. Orang yang percaya masih suka melihat dan tertarik pada hukum Taurat. Kita semua ngalamin itu. Ya, pingin tahu curious, pingin tahu. Jadinya masih tertarik dan masih ingin melihat pada hukum Taurat. Disebut di Alkitab itu masih anak-anak ya, yang masih dalam perwalian hukum Taurat. Sudah selamat, tetapi masih dikuasai pikiran lama. Ya, karena kenapa? Pikiran itu sudah ada sebelum buah itu dimakan. Makanya kenapa manusia yang sudah selamat sekalipun pikirannya masih seperti hamba. Ya, karena masih dikuasai pikiran lama, masih dikuasai ketertarikan akan hukum Taurat. Banyak sekali pengajar Grace selalu bilang, oh kita ini aja harus melihat identitas kita baru. Tetapi kalau tidak melihat dasarnya, bagaimana cara berpikir lama itu dirubah, ya kita tetap susah ya. Gimana bilang, oh identitas kita baru, identitas kita anak, tetapi tidak dijelaskan, mereka tidak memiliki pengertian bahwa mereka itu belum merdeka total ya, masih dikuasai ketertarikan pada hukum Taurat, masih dikuasai ketertarikan akan pengetahuan baik dan jahat ya, makanya dibilang seperti hamba. Di ayat berikutnya, di slide berikutnya, kita sebelumnya adalah hamba kalau dikatakan di Galatia 4 ayat 1 ya.
Selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Ya, di ayat 2-nya, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan bapaknya. Artinya dia sudah anak. Ya, sudah anak, tapi dia masih seperti hamba. Kenapa? Karena masih tertarik dengan hukum Taurat, masih di bawah hukum Taurat. Makanya kita ditebus oleh kasih karunia Kristus sehingga kita menjadi anak. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus, dia yang menggantikan kita. Ya, dia mati supaya kita dimerdekakan dari hukuman-hukum Taurat, ya. Dan ia diutus untuk menebus kita. Jadi dia yang memberikan keselamatan. Dia takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ini adalah keselamatan yang diberikan Yesus di kayu salib. Ya, dia yang menebus kita dimerdekakan dari hukum Taurat. Ya, tetapi sayang sekali banyak yang masih tertarik dengan hukum Taurat. Jadi bagaimana supaya kita bisa benar-benar mengalami untuk dimerdekakan, mengalami menjadi anak yang dewasa. Dan mengalami, kalau anak dewasa baru bisa mengalami warisan ya. Kalau kita punya orang tua, kita nggak kasih warisan untuk anak-anak. Tapi warisan itu hanya bisa dinikmati pada saat anak itu sudah menjadi dewasa. Jadi bukan child lagi, tapi son kalau bahasa Inggrisnya, artinya anak yang sudah dewasa. Dan hanya kalau kita sudah mengalami dimerdekakan total, baru kita bisa mengalami warisan dari Bapa. Dan sayangnya banyak sekali orang sudah diselamatkan, tetapi mereka tidak mengalami kemerdekaan total. Yaitu kenapa? Kita yang kedua. Jadi yang pertama tadi Yesus penuh dengan kasih karunia ya, karena Yesus penuh kasih karunia, kita dimerdekakan, kita diberikan keselamatan. Jadi yang dikatakan di Yohanes 8 ayat 36, bila anak memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Ini berkata mengenai keselamatan. Nah, sekarang yang kedua, Yesus ya, anak tunggal Bapa penuh kebenaran. Jadi yang pertama tadi penuh kasih karunia, kita mendapatkan keselamatan. Bila anak memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka, artinya merdeka dari dosa, merdeka dari hukum Taurat. Dan yang kedua, yang juga penting, bahwa Yesus, anak tunggal Bapa, penuh kebenaran. Jadi dua hal ini penting. Ya, karena banyak pengajar kasih karunia hanya fokusnya di kasih karunia, tetapi mereka tidak melihat penuh kebenaran. Ya, sekarang di slide berikutnya, manusia itu perlu dimerdekakan dari cara berpikir lama, karena dikatakan benih pohon pengetahuan baik dan jahat itu sudah masuk di pikiran dan di hati manusia. Karena dia pada saat perempuan itu melihat pohon itu menarik hati, jadi menjadi seperti Tuhan ya. Perempuan itu ingin seperti Tuhan, memiliki pengertian, dan semua manusia memiliki benih ini ya. Jadi kita semua masih memiliki benih dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi buah dari pengetahuan baik dan jahat itu apa? Itu yang selalu dikhotbahkan sama di gereja House of Grace ya. Pastor Hongki sering mengcover ini. Jadi fokus pada diri sendiri, fokus pada kehebatan kita, fokus pada kelebihan kita, fokus pada kekayaan kita, fokus pada egonya, fokus kepada karirnya. Jadi semuanya itu saya. Itu buah dari pengetahuan, fokus dari diri kita, ya. Pelajaran yang kita dapatkan di kuliah. Jadi itu yang semua dari kita ada. Jadi yang pertama adalah fokus pada diri sendiri. Yang kedua, itu bergantung pada pengajaran nabi palsu. Kita tahu di gereja mix, banyak sekali mereka menghambakan si pendetanya. Nggak tahu itu pendetanya itu ngomongnya ngawur, salah, pokoknya ngikutin aja. Ya. Nah itu mereka ngikut pengajaran nabi palsu. Karena mereka bergantung sekali pendetanya ngomong apa, ikutin. Pendetanya ngomong apa, ikutin. Makanya mereka bergantung di bawah kendali nabi palsu. Yang ketiga, bergantung pada pengajaran agamawi. Pengajaran agamawi yang mana? Yang merupakan adalah teologi buatan manusia. Tidak tertulis di Alkitab, bukan logos, tetapi pengajaran agamawi yang dibikin oleh teologi-teologi buatan manusia. Jadi 3 hal tadi, buah dari pengetahuan baik dan jahat.
fokus pada diri sendiri, bergantung pada pengajaran nabi palsu, dan bergantung pada pengajaran agamawi. Jadi nabi palsu itu seperti si ular ya, dia suka mendusta. Jadi namanya of course nabi, jadi wujudnya tuh nabi tapi palsu gitu. Jadi yang dikatakan juga dari Alkitab tapi palsu karena tidak berdasarkan Alkitab atau menjadikan dirinya tuh seperti Tuhan ya. Nah, kebenaran Kristus memerdekakan kita dari ketertarikan pada pohon pengetahuan baik dan jahat, menjadi bergantung pada pohon kehidupan. Maka dikatakan di Yohanes 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Makanya Yesus itu penuh, bukan saja penuh kasih karunia, tetapi penuh kebenaran. Dan bila kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu yang memerdekakan kamu, yang memerdekakan kita. Dan percaya kepada firman-Nya, artinya kita baca secara Alkitab logos, ya, yang tertulis, bukan kata-kata pendeta rema sini rema sana yang kebanyakan salah, ya. Jadi bergantung kepada firman Tuhan, bergantung kepada Dianya, bergantung kepada Kristus. Jadi kebenaran Kristus itu apa? Bahwa Dia, Tuhan adalah kasih. Dia mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita sempurna dan kekal. Dia mau kita bergantung pada kasih-Nya, bukan bergantung kepada kehebatan kita, bergantung kepada orang lain, atau bergantung dari pengajaran teologi buatan manusia. Tetapi yang Dia mau kita bergantung bahwa kasih Dia adalah sempurna dan kekal. Ya, tidak ada yang mau memisahkan dari kasih Tuhan. Di Roma 8 ayat 38-39 bahwa bahkan kalau kita sudah meninggal pun Tuhan itu mengasihi kita dengan sempurna. Jadi kasih-Nya kekal. Dan itulah yang Tuhan mau kita bergantung, ya, kepada kasih-Nya. Jadi kebenaran kasih Kristus itu akan memerdekakan kita dari 3 hal. Yaitu pertama, yang pertama adalah yang pertama itu memerdekakan kita dari fokus pada diri sendiri, memerdekakan kita dari tawanan atau kendali nabi palsu. Jadi banyak yang orang Kristen itu gampang sekali dikendalikan sama pendetanya, ya, dikontrol sama pendetanya, dibohongin, dikontrol sama pendetanya. Itu mereka menjadi tawanan, kendali nabi palsu. Dan yang ketiga, penindasan ajaran agamawi. Jadi kamu harus begini, begitu, begini. Jadi mereka diajarin teologi-teologi buatan manusia yang membuat manusia itu takut. Ya, jadi bergantungnya itu kepada 3 hal. Nah, saat kita bergantung pada kebenaran kasih Kristus, itu pikiran kita diperbaharui. Makanya tidak hanya keselamatan yang perlu kita terima, kita perlu dimerdekakan dari pembaharuan budi. Jadi Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Apa itu kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna? Kehendak Allah adalah kita menerima kasih-Nya. Kehendak Allah adalah Dia mau kita diberkati. Tuhan mau kita diberkati. Kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna adalah kasih-Nya itu sempurna. Dia mau kita menerima kasih-Nya. Karena seperti Yohanes 3 ayat 16 ya, tidak semua orang mau menerima kasih-Nya, dan Tuhan tidak pernah memaksa. Tetapi kalau kita menerima kasih-Nya, kalau kita bergantung pada kasih-Nya, maka secara progresif pun kita akan bertahap. Kita akan mengalami perubahan pembaruan pikiran. Ini tidak sekejap ya, karena pembaruan pikiran itu selama kita hidup itu kita masih terus mengalami pembaruan pikiran. Ya, karena ketiga hal tadi, buah benih itu sudah masuk di dalam hati dan pikiran. Jadi kalau diperbaharui budi itu mengalami progresif, mengalami ada progresnya, bertahap. Tapi bagaimana kita bisa mengalami pembaruan pikiran? Pada saat kita berserah, pada saat kita bergantung pada kasih-Nya, bergantung kepada kebaikan-Nya, bergantung kepada kasih Tuhan. Dan itu adalah kehendak Dia yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi pembauran budi artinya tidak lagi bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, namun pada pohon kehidupan. Ya, kita lihat
di apa Taman Eden itu di Kejadian 2 ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan baik pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi pohon itu ada banyak ya. Jadi nggak, yang di tengah ada 2 pohon, pohon pengetahuan baik dan jahat, ya menarik, makanya. Dan Hawa ke situ dulu karena dia ngelihat itu pohonnya menarik. Ya, jadi pohon pengetahuan yang di tengah tuh pohon pengetahuan baik dan jahat, ada juga pohon kehidupan, dan ada pohon-pohon yang lain. Pada saat kita bergantung pada pohon kehidupan, kasih Tuhan, kita itu bisa menikmati berkat buah dari pohon-pohon yang lain. Karena berkat itu banyak. Ya, pohon dikatakan pohon berbagai-bagai pohon menarik dan yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Artinya Tuhan mau kita mengalami berkat, kita menikmati berkat Tuhan itu yang melimpah dari pohon-pohon yang lain. Jadi pada saat kita bergantung pada pohon kehidupan, kita bisa menikmati berkat dari pohon lain. Tetapi pada saat kita bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, kita nggak bisa menerima berkat-berkat yang lain. Ya, tidak bisa mengalami berkat yang bermacam-macam. Jadi dikatakan juga kalau kita bergantung pada pohon pengetahuan baik, kita tuh bergantung pada kehebatan kita, bergantung kepada orang lain, yaitu nabi palsu, atau bergantung pada pengajaran agama. Tetapi pada saat kita bergantung pada pohon kehidupan, kita bergantung pada kasih Tuhan. Pada saat kita bergantung kasih Tuhan, kita mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan. Dan kita mengalami kasih Tuhan. Jadi kasih Tuhan itu kita bisa melihat ya. Makanya dikatakan di Mazmur, kecaplah dan lihatlah. Kita bisa melihat, kita bisa menikmati, kita bisa melihat begitu baiknya Tuhan, begitu baiknya kasih Tuhan. Pohon pengetahuan bermacam-macam pohon itu artinya apa? Tadi yang sebelumnya ya, bermacam-macam pohon itu artinya tidak pernah habis ya. Seperti kalau kita di tanah perjanjian itu buahnya tuh nggak cuma satu, karena kita mendapatkan benih yang berlimpah. Di tanah perjanjian buahnya tuh macam-macam. Jadi artinya berkat itu tidak pernah habis ya, sustainable, diperbaharui. Jadi buahnya dari yang ini, tahun ini kita mendapatkan berkat dari sini, tahun ini kita tahun depan kita berkat dari sini, tahun depannya lagi berkat dari sini. Jadi tidak pernah habis. Pada saat kita bergantung pada pohon kehidupan, kita masuk ke tanah perjanjian, berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak pernah akan habis. Itu sustainable, selalu diperbaharui, ya nggak pernah habis sampai kapanpun. Tetapi kalau kita mengalami bergantung pada pohon pengetahuan baik dan jahat, itu seperti tinggal di padang gurun. Diberkatin nggak? Ya diberkatin juga. Seperti orang agamawi itu mengalami berkat juga, mengalami berkat juga. Tetapi berkatnya itu seperti roti mana, ya. Artinya apa? Roti mana itu ada habisnya, ya. Jadi kalau di tanah perjanjian, berkat itu tidak pernah habis. Tetapi kalau bergantung pada pohon pengetahuan dan baik jahat, orang agamawi diberkatin tetapi pas-pasan. Sama seperti roti mana, habis ya. Jadi nggak setiap hari dan tidak bisa disimpan. Artinya tidak mempunyai tabungan ya. Tidak beda dengan orang yang sudah tinggal di tanah perjanjian, yang tinggal bergantung pada pohon kehidupan. Itu berkatnya nggak pernah habis. Sayangnya kebanyakan dari orang Kristen mayoritas masih suka dengan tinggal di padang gurun, tinggal bergantung pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya mereka tidak bisa mengalami kehidupan yang diberkati terus-menerus. Jadi diberkati tetapi pas-pasan. Ya. Sayangnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Jadi kita lihat tadi secara summary-nya, rangkumannya di slide berikutnya ya. Jadi kalau saat kita melihat kebenaran kasih Yesus, kita mendapatkan pembaruan budi ya. Jadi pikiran itu secara bertahap dimerdekakan, pembaruan budi. Cara berpikir kita dimerdekakan dari bergantung pada diri sendiri, nabi palsu, dan agamawi dan bergantung pada kasih Tuhan. Kita mau
Tuhan mau kita bergantung pada kasih-Nya karena itu adalah kehendak Dia yang baik, pleasing, yang berkenan dan sempurna. Itu adalah bergantung pada kasih Tuhan. Jadi kalau kita lihat rangkumannya di slide berikutnya. Jadi tadi ya, dua cara benih pengetahuan dan baik itu, baik dan jahat itu masuk ke dalam manusia. Yang pertama, buahnya dimakan tadi ya. Jadi sebenarnya urutannya masuk dulu pikiran, tetapi buahnya dimakan. Tetapi ini yang orang Kristen ngalamin. Buahnya sudah dimakan dan pikiran dan hati manusia masih tertarik ya. Jadi semua kita masih banyak sekali tertarik pengajaran-pengajaran pohon pengetahuan dan baik dan jahat. Ini kebanyakan sekali orang Kristen pingin tahu ya. Jadi udah dikasih pengertian bahwa terima kasih Tuhan, bergantung pada kasih Tuhan, tetapi pingin tahu, cari lagi pengajaran ini, pengajaran itu, mereka bandingin ini, bandingin itu, yang ada mereka bingung sendiri ya. Yang ada bingung sendiri, dan orang-orang yang seperti itu yang bingung sendiri, kebanyakan cari tahu sana sini, tidak mau bergantung pada kasih Tuhan, pembaharuan budinya tidak mengalami pembaruan budi ya. Jadi kalau orang yang tidak masih mengalami pembaruan budi dikatakan masih hamba. Mereka masih kanak-kanak karena mereka tidak mengalami pembaruan budi. Jadi yang pertama tadi buahnya dimakan. Jadi kalau dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, apabila anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi Yesus itu penuh kasih karunia. Kita dimerdekakan dari hukum Taurat dan dari dosa dengan Yesus mati di kayu salib, keselamatan. Dan semua orang Kristen mengalami ini ya. Jadi mereka menerima keselamatan. Tapi yang kedua, pikiran dan hati manusia masih tertarik pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, mereka masih tertarik ajaran agamawi. Mereka masih perlu diberdekakan. Dan bagaimana yaitu Yesus, dikatakan Yesus itu juga penuh kebenaran. Jadi bukan saja Yesus penuh kasih karunia, tetapi Yesus penuh kebenaran. Pada saat kita tahu kebenaran itu, ya dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa kasih Kristus. Kebenaran bahwa Tuhan adalah kasih. Jadi kebenaran itulah yang kasih Tuhan yang berlimpah kepada kita bergantung kepadanya, itu yang memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari ketergantungan pada diri sendiri, tergantung pada nabi palsu, dan tergantung pada pengajaran agamawi, dan bergantung pada kasih Tuhan. Jadi dua cara manusia dimerdekakan ya. Yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah pembaharuan budi. Tidak hanya satu, karena kebanyakan orang Kristen cuma satu ngalamin keselamatan, tetapi tidak mengalami pembaharuan budi. Kalau tidak mengalami pembaharuan budi, hidupnya masih tergantung pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi belum bergantung pada pohon kehidupan. Kalau sudah bergantung pada pohon kehidupan, maka manusia itu benar-benar dimerdekakan total. Jadi dua hal tadi ya, bahwa orang Kristen itu perlu dimerdekakan dari dua hal, keselamatan dan pembaharuan budi. Jadi anak manusia memerdekakan kamu dengan dia memberikan kasih karunia, dan yang kedua adalah Yesus penuh kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kita tahu sekarang bahwa dua hal tersebut yang benar-benar kita bisa merdeka. Tanpa kedua hal itu kita tidak benar-benar merdeka. Jadi slide berikutnya. Anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran ya. Jadi dua hal itu, tidak hanya satu. Jadi Yesus lebih dari kasih karunia. Pengajar-pengajar pengkhotbah kasih karunia, mereka fokusnya pada kasih, tidak fokus kepada kebenarannya itu. Jadi harus dua, penuh kasih karunia dan kebenaran, baru kita dimerdekakan ya. Kalau orang yang pengajar itu hanya fokus kepada kasih karunia, mereka tahu mereka dimerdekakan dari hukum Taurat. Apa yang terjadi? Mereka tidak mengalami pembaruan budi, mereka masih bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Mereka yang ada seperti fokusnya pada diri sendiri. Oh, mereka tahu, mereka tidak bergantung pada ajaran agamawi, mereka tahu nggak perlu dengerin khotbah sana sini, nggak perlu tahu tidak ikut pengajaran nabi palsu, tetapi mereka masih pada fokus pada diri
sendiri. Karena mereka tidak mengalami pembaruan budi. Mereka masih bergantung pada pohon pengetahuan dan baik. Yang ada apa? Yaitu yang ada mereka jadi batu sandungan. Makanya kenapa pengajar-pengajar grace itu sering disebut hyper grace atau license to sin gitu ya. Jadi mereka karena merasa kita sudah dimerdekakan, kita sudah lagi tidak bergantung tidak dihukum hukum Taurat. Tapi mereka masih bergantung pada pohon pengetahuan baik dan jahat. Makanya mereka hidupnya seenaknya aja. Ya, makanya mereka menjadi batu sandungan, hyper grace, orang bilangnya hyper grace. Fokusnya pada diri sendiri, berantakan hidupnya. Ya, jadi kenapa? Karena mereka terima keselamatan tetapi tidak mengalami pembaruan budi. Dan itu yang banyak sekali terjadi saat ini ya. Jadi kebenaran Kristus itulah yang memerdekakan kita dari bergantung pada pengetahuan baik dan jahat menjadi bergantung pada pohon kehidupan. Pohon kehidupan adalah kasih Kristus. Pada saat kita bergantung pada pohon kehidupan, kita mengalami berkat yang berkelimpahan, berkat yang tidak pernah berhenti. Karena tinggal di tanah perjanjian, itu selalu diperbaharui. Jadi berkatnya itu sustainable, berkatnya itu selalu bertambah, diperbaharui. Setiap tahun ada aja. Jadi kalau kita bergantung pada kasih Tuhan, kita mengalami pembaharuan budi. Ya, kita mengalami kebebasan dari bergantung pada pohon pengetahuan. Itu proses ya, tidak langsung jadi, enggak, tetapi itu adalah proses. Makanya kemerdekaan total meliputi dua hal itu penting. Pertama, keselamatan. Kita memperoleh kasih karunia Kristus. Yang kedua adalah pembaharuan budi, yaitu kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus yang mana kita bergantung pada Kristus saja. Jadi kebenaran total membawa kita untuk hidup pada pohon kehidupan kasih Kristus dan menikmati semua berkat yang melimpah yang tidak pernah habis. Oke, mari kita tutup doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami dimerdekakan dari dua hal, Tuhan. Kami percaya Engkau penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami menerima kemerdekaan yang Kau berikan itu. Kemerdekaan kasih karunia, kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari hukuman-hukum Taurat, dan juga kemerdekaan pikiran kami diperbaharui. Kami mengalami pembaharuan pikiran karena kami mau bergantung pada kehendak-Mu. Kami menerima kasih-Mu karena kehendak-Mu yang baik, berkenan, dan sempurna adalah kami bergantung pada kasih-Mu. Kami bergantung pada pohon pengetahuan, bergantung pada pohon kehidupan. Tidak lagi bergantung pada pohon pengetahuan baik dan jahat yang hanya fokus pada diri kami sendiri, fokus pada pengajaran nabi palsu, bahkan fokus kepada teologi buatan manusia. Namun kami dimerdekakan. Engkaulah yang memerdekakan kami, Tuhan. Engkaulah yang memberikan kemerdekaan. Karena bila anak memberikan kemerdekaan, kita benar-benar merdeka. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kami mengalami kemerdekaan total, kasih karunia-Mu yang melimpah, dan kebenaran-Mu yang melimpah. Karena kasih-Mu yang melimpah kepada kami. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kasih-Mu dari kami. Karena kasih-Mu sempurna, dan kasih-Mu tidak bisa diukur. Begitu besar, dan biarlah kami bisa menikmati kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengecap, kami bisa melihat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau terus yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang Dikau kasihi. Engkaulah yang membebaskan mereka, Engkaulah yang memberikan mereka kemerdekaan total. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amen. Announcement dikit ya, hari ini nggak ada no discipleship class, tapi before we close kita akan doa berapa teman ya. Pak Kris sama Ibu Lani just celebrated 42nd birth anniversary. Kita akan doa untuk mereka. Kita dapat kabar minggu yang lalu, minggu ini atau minggu yang lalu, Evan itu kena COVID, dia ada di rumah sakit Pondok Indah Puri. Dan 2 hari yang lalu dia kabarinku, mamanya kena, opanya juga kena. Tapi mereka isolasi mandiri di rumah. Yang kami akan doa untuk sekeluarga ini, Evan di rumah sakit, dan mama sama opa di rumah. Dan kami berdoa
bahwa God gives them healing and quick recovery ya, supaya they are healthy, again. Kita akan doa untuk mereka dan kita juga akan doa untuk Pak Kris yang celebrate 42nd anniversary. Okay, let's pray. Dear Heavenly Father, we just thank you, Lord. Thank you for your love, your unconditional love that sets us free, Lord. Not only sets us free from our sin and death, but you set us, your love and your truth sets us free from all our old thinking, Lord. Your truth sets us free from the way we think about you, the way we view God, the way we think about who you are. Your truth of your unconditional love sets us free from all our old thoughts, all our old minds, Lord, and transform our minds that we would understand, that we would know, and we would live, knowing that God, that you love, your love is always unconditional. Your salvation is always perfect, Lord, that we are safe, that we are loved, no matter what we've done, Lord, that you will always love us, Lord. And that truth, Lord, will set us free from our old ways, from our old habits, from our old thinking, Lord. And we will truly have a life in freedom in you, Lord. We just pray, Lord, for Pak Kris and Ibu Lani that celebrated their 42nd anniversary, that your love has always been with them, that you united them together, and they built up a family, Lord, a wonderful family. They have children, they have grandchildren, Lord. And we just pray, Lord, that you have more things in store for them, Lord. We knowing that your blessings, Lord, continue to flow. Your goodness is always there for them. Your provisions, Lord, you have kept them. And you will continue to keep them strong, keep them healthy, keep them always in the loving hands, Lord, of you, Lord. That we know that marriage is full of wonders, Lord, because you are in the midst of their marriage, Lord. We so pray and lift up Evan, who is in the hospital, Lord. I just pray, Lord, that he's feeling better each and every day. But I just pray that you give him a quick recovery. He's still having cough. He's still having short breath, Lord. I just pray that you touch every part of him, Lord, and bring healing, Lord. Total, complete healing to his body, Lord. That he will be able to go home and enjoy the life that you have given him in abundance, Lord. And so pray, Lord, for his mom, for his grandpa who is at home isolating themselves, Lord. I pray, Lord, that they do not have symptoms, Lord. I just pray that they even though they have COVID, Lord, but there will be no symptoms, Lord. They will be asymptomatic, Lord, so they could overcome this, Lord, by your strength, by your healing, Lord, upon their lives, Lord. And every provisions that they need, may it be financial provisions, may it be medical provisions that they need, Lord. I pray that you provide, that you will bless them with, Lord, that they will not be in lack in any way, Lord. May it be mental, physical, emotional, financial, Lord. I just lift them up into your hands, Lord. And for each and every one of us, every week, Lord, we thank you, Lord, that you have kept us, that you have been with us, that you have blessed us, that you have lead us, that you have guided us, that your hands is upon each and every one of us, Lord, that your blessings, Lord, and your goodness follow us, Lord, as we understand you, as we know you, as we experience you, as we taste you, and the goodness and your faithfulness that's in our life, Lord. We just celebrate because you are always so awesome and always so wonderful, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Happy Sunday. Sunday.